Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kantor di lantai 8 hampir semuanya sudah padam. Hanya beberapa meja yang masih menyala, dan salah satunya adalah meja Raisa. Perempuan itu duduk membungkuk di depan laptopnya, memijat pelipis sambil menatap angka-angka laporan keuangan yang terasa makin kabur. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10 malam. Pendingin ruangan membuat suasana semakin dingin, tetapi Raisa tidak beranjak. Ia sudah terbiasa pulang paling akhir. Bukan karena ia terlalu ambisius. Bukan juga karena ia tidak punya kehidupan di luar kantor. Tapi karena, sejak 2 tahun terakhir, hidupnya bergantung pada satu hal, pekerjaannya. Raisa menutup fail laporan dan menarik napas panjang. Tangannya perlahan meraih ponsel di samping laptop. Layar ponsel itu menyala menampilkan satu pesan singkat dari suaminya. Masih di luar. Lagi cari info kerjaan. Pulang agak malam. Pesan dari Arvin itu dikirim 1 jam yang lalu. Raisa menatap pesan itu cukup lama. Ada sesuatu yang terasa kosong di dalam dadanya. Tapi ia menepisnya cepat-cepat. Ia tahu Arvin sedang berusaha. Setidaknya, itulah yang selalu ia yakini. Arvin sudah hampir 2 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap sejak perusahaannya bangkrut. Awalnya Raisa percaya itu hanya masa sulit sementara. Ia bahkan rela bekerja lebih keras agar rumah tangga mereka tetap berjalan. Namun 2 tahun adalah waktu yang cukup lama. Raisa menggeleng pelan, seolah mencoba mengusir pikiran yang tidak perlu. Ia mulai membereskan meja kerja. Masih di sini juga. Suara itu datang dari belakangnya. Raisa menoleh dan melihat Maya berdiri sambil menyilangkan tangan di depan dada. Wanita itu adalah rekan kerja sekaligus sahabatnya sejak mereka pertama kali bekerja di perusahaan yang sama. Berbeda dengan Raisa yang cenderung menahan diri, Maya dikenal blak-blakan dan jarang menyembunyikan apa yang ia pikirkan. Sebentar lagi selesai, jawab Raisa dengan senyum lelah. Maya berjalan mendekat lalu duduk di kursi kosong di samping meja Raisa. Kamu tahu ini sudah jam berapa? Tanya Maya. Jam 10. Jawab Raisa. Jam 10 malam. Bukan sore. Raisa hanya tersenyum kecil. Deadline laporan besok pagi. Maya menatap wajah sahabatnya beberapa detik. Pandangannya berubah sedikit tajam, seperti seseorang yang sudah lama menahan pertanyaan. Arvin jemput kamu. Pertanyaan itu terdengar biasa saja, tapi Raisa tahu nada suara Maya tidak benar-benar santai. Enggak. Dia masih di luar, jawab Raisa. Cari kerja lagi. Raisa mengangguk. Maya menghela napas pelan. Ia menatap meja Raisa yang penuh dokumen, lalu melihat wajah Raisa yang terlihat lebih lelah daripada biasanya. Aku boleh ngomong jujur. Raisa tersenyum tipis. Sejak kapan kamu pernah nahan ngomong jujur? Maya tertawa kecil. Tapi ekspresinya segera berubah serius. Kenapa kamu masih nanggung semuanya sendirian? Raisa berhenti merapikan tasnya. Apa maksudmu? Maya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Maksudku biaya hidup kalian. Rumah, mobil, tagihan. Semua dari kamu, kan? Raisa tidak langsung menjawab. Maya melanjutkan. Aku tahu Arvin lagi cari kerja. Tapi 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Raisa menarik napas pelan. Dia lagi berusaha. Mei. Maya mengangguk perlahan, tapi raut wajahnya menunjukkan ia tidak sepenuhnya percaya. Kalau dia benar-benar kesulitan, harusnya dia kelihatan kesulitan juga. Raisa mengerutkan kening. Maksud kamu? Maya menatap Raisa dengan serius. Aku sering lihat dia, Raisa terdiam. Di luar kantor. Di kafe dekat pusat kota. Kadang pakai kemeja bagus. Sepatu baru. Raisa langsung menggeleng.
Mungkin habis interview. Maya tidak langsung membantah. Ia hanya menatap Raisa beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Orang yang lagi kesulitan biasanya tidak terlihat seperti orang yang lagi santai. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Raisa menunduk sebentar, lalu memasukkan laptop ke dalam tasnya. Arvin bukan orang seperti itu. Nada suaranya tenang, tapi sedikit lebih kaku dari sebelumnya. Maya menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku tidak bilang dia jahat. Lalu, aku cuma bilang kamu terlalu baik. Raisa berdiri dari kursinya. Ia tidak marah. Tapi ia juga tidak ingin melanjutkan percakapan itu. Sudah malam, katanya sambil mengangkat tasnya. Aku pulang dulu. Maya ikut berdiri. Raisa berhenti melangkah. Kalau suatu hari nanti kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu duga, kata Maya pelan. Jangan pura-pura tidak melihat. Raisa tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip usaha menenangkan diri. Aku percaya sama suamiku. Setelah mengatakan itu, Raisa berjalan menuju lift. Namun sepanjang perjalanan pulang di dalam taksi, kata-kata Maya terus terngiang di kepalanya. Orang yang lagi kesulitan biasanya tidak terlihat seperti orang yang lagi santai. Raisa menggenggam ponselnya. Ia membuka kembali pesan Arvin. Masih di luar. Lagi cari info kerjaan. Raisa menarik napas panjang. Ia ingin mempercayai suaminya. Ia harus mempercayainya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah pertanyaan kecil muncul di dalam hatinya. Kalau Arvin benar-benar sedang berjuang, kenapa justru Raisa yang merasa semakin lelah sendirian? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, kepercayaan Raisa mulai retak, meski hanya sedikit. Pertanyaan kecil yang muncul di kepala Raisa malam sebelumnya tidak benar-benar pergi. Pagi itu, saat ia berdiri di dapur kecil apartemennya, menuangkan kopi ke dalam cangkir, pikirannya masih kembali pada kata-kata Maya. Ia mencoba mengabaikannya. Ia sudah berulang kali meyakinkan dirinya bahwa Arvin sedang berusaha. Namun keyakinan yang dulu terasa kuat kini seperti kaca tipis yang mulai retak. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Raisa menoleh. Arvin keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia mengenakan kemeja biru yang terlihat rapi, bahkan terlalu rapi untuk seseorang yang katanya masih berjuang mencari pekerjaan. Pagi, kata Arvin santai. Raisa tersenyum kecil. Pagi. Arvin mengambil roti dari meja tanpa banyak bicara. Ia terlihat terburu-buru. Mau kemana hari ini? Tanya Raisa. Ketemu orang, jawab Arvin singkat. Orang? Teman lama. Katanya ada peluang kerja. Raisa mengangguk pelan. Ia ingin menanyakan lebih banyak, tetapi Arvin sudah berdiri sambil meraih dompetnya. Doakan saja, kata Arvin sambil tersenyum ringan. Raisa membalas senyum itu, walau hatinya terasa sedikit kosong. Beberapa menit kemudian pintu apartemen tertutup, meninggalkan Raisa sendirian dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Sore harinya, ketika Raisa pulang dari kantor, ia cukup terkejut melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Seorang pria bertubuh tegap sedang berdiri di dekat pagar sambil menatap ponselnya. Raisa langsung mengenalinya. Mas Budi. Pria itu mengangkat kepala. Wajahnya yang tegas langsung melunak saat melihat Raisa. Budi adalah kakak laki-laki Raisa. Sejak kecil ia selalu bersikap protektif terhadap adiknya. Sikapnya sering terlihat keras, tetapi Raisa tahu itu karena Budi merasa bertanggung jawab melindunginya. Kok tiba-tiba ke sini? Tanya Raisa. Budi memasukkan ponselnya ke saku. Lewat daerah sini. Sekalian mampir. Nada suaranya terdengar biasa, tapi Raisa mengenal kakaknya cukup lama untuk tahu bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Mereka masuk ke dalam rumah. Budi duduk di ruang tamu sambil melihat sekeliling. Rumah itu rapi, tapi terlalu sunyi. Arvin mana? Tanya Budi. Keluar.
Katanya lagi cari kerja. Budi mengangguk pelan. Beberapa detik berlalu dalam diam sebelum ia akhirnya berkata, "Ra, aku mau tanya sesuatu." Raisa menoleh. "Kamu masih yang nanggung semua biaya rumah?" Raisa menghela napas kecil. "Mas, aku cuma tanya." Raisa duduk di kursi seberangnya. "Untuk sementara iya." Budi menatapnya cukup lama. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas. "Sudah berapa lama? Sementaranya?" Raisa tidak menjawab. Budi menggosok wajahnya dengan tangan. "Ra, aku tidak mau ikut campur rumah tanggamu," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak lihat sesuatu." Raisa langsung menegang. "Maksud Mas apa?" Budi bersandar ke kursi. "Aku lihat Arvin beberapa kali." Raisa mengerutkan kening. "Di mana?" "Tempat yang bukan tempat orang yang lagi kesulitan." Raisa langsung menggeleng. "Mas salah lihat." Budi menghela napas panjang. "Restoran di pusat kota. Kafe mahal. Tempat nongkrong yang bahkan aku sendiri jarang ke sana." Raisa menatap kakaknya dengan kesal. "Mas, Arvin lagi usaha cari kerja. Wajar kalau dia ketemu orang." Budi menatapnya lurus. "Sendirian?" Raisa terdiam. Budi melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi tajam. "Ra, aku tidak bilang dia selingkuh. Aku tidak bilang dia jahat. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal." Raisa berdiri dari kursinya. "Mas terlalu jauh menyimpulkan." Budi ikut berdiri. "Aku cuma tidak mau kamu dimanfaatkan." Kalimat itu membuat dada Raisa terasa panas. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Budi menatapnya dengan ekspresi campuran antara khawatir dan frustasi. "Kadang orang yang kita percaya justru yang paling mudah menyakiti kita." Raisa tidak menjawab. Beberapa menit kemudian Budi pamit pulang. Namun kata-katanya tertinggal di dalam rumah itu seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Malam sudah turun ketika pintu rumah akhirnya terbuka lagi. Arvin masuk sambil melepas sepatu. "Capek banget hari ini," katanya sambil menjatuhkan diri ke sofa. Raisa yang sedang di dapur menoleh. "Gimana pertemuannya?" Arvin menghela napas panjang. "Lumayan. Tapi ada satu masalah." Raisa keluar dari dapur. "Apa?" Arvin duduk tegak. "Mereka minta aku ikut acara networking minggu depan." Raisa mengangguk pelan. "Bagus dong." "Iya, tapi..." Arvin ragu sebentar. "Kenapa?" Arvin menatap Raisa dengan ekspresi yang hampir terlihat malu. "Ada biaya registrasi." Raisa tidak langsung bicara. "Berapa?" Arvin menyebut angka yang cukup besar. Raisa merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Ia teringat kata-kata Maya. Ia teringat kata-kata Budi. Namun Arvin menatapnya dengan wajah penuh harap. "Kalau ini berhasil, aku bisa dapat kerja bagus," kata Arvin. Raisa menunduk sebentar. Tangannya meraih tas, mengambil dompet, lalu mengeluarkan kartu debitnya. Ia menyerahkannya kepada Arvin. "Pakai saja." Arvin langsung tersenyum lega. "Makasih, Ra. Aku janji ini bakal jadi langkah awal." Raisa tersenyum tipis. Namun setelah Arvin pergi mandi, Raisa duduk sendirian di ruang tamu. Matanya tertuju pada kartu debit yang baru saja ia berikan. Untuk pertama kalinya, Raisa tidak merasa seperti istri yang sedang membantu suaminya bangkit. Ia merasa seperti seseorang yang sedang mempertahankan sesuatu yang mulai runtuh. Dan malam itu, sebuah keputusan kecil tapi berisiko muncul di pikirannya. Besok, ia ingin mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Arvin. Sejak malam ketika Raisa memutuskan untuk mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Arvin, rumah yang dulu terasa biasa saja kini berubah seperti tempat yang penuh pertanyaan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kejadian besar. Semuanya terlihat normal.
Justru itu yang membuat Raisa semakin gelisah. Pagi itu Raisa duduk di meja makan sambil menunggu Arvin selesai bersiap. Ia memperhatikan suaminya dari sudut mata tanpa terlihat terlalu mencolok. Arvin berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu, merapikan rambutnya dengan teliti. Kemeja yang ia pakai terlihat bersih dan rapi, bahkan lebih rapi daripada sebagian pria yang Raisa temui di kantornya. "Kamu kelihatan serius sekali," kata Raisa akhirnya. Arvin tersenyum kecil tanpa menoleh. "Pertemuan penting hari ini." "Dengan siapa?" "Orang yang kemarin aku ceritakan. Teman lama." Jawaban itu terdengar ringan, terlalu ringan. Raisa mengangguk, tapi pikirannya mulai mencatat sesuatu yang baru. Arvin tidak pernah menyebut nama. Sebelumnya Raisa tidak pernah memikirkan itu. Namun sejak percakapan dengan Maya dan Budi, hal-hal kecil yang dulu tidak penting kini terasa mencurigakan. Arvin mengambil ponselnya dari meja dan memasukkannya ke dalam saku dengan gerakan cepat. Gerakan yang terlalu cepat. Raisa memperhatikannya. Dulu Arvin tidak pernah seperti itu. Hari itu Raisa bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya tidak benar-benar berada di kantor. Saat Maya lewat di dekat mejanya siang hari, wanita itu berhenti sejenak. "Kamu kelihatan lagi mikir keras," kata Maya. Raisa mencoba tersenyum. "Cuma capek." Maya menatapnya beberapa detik, seolah tahu Raisa tidak sepenuhnya jujur. Tapi kali ini Maya tidak mendesak. "Kalau capek, jangan dipaksain," katanya pelan sebelum kembali ke mejanya. Raisa menghela napas. Ia tidak ingin mencurigai suaminya. Ia benar-benar tidak ingin. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin pikirannya mengingat hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Cara Arvin membawa ponselnya kemana-mana. Cara ia selalu membalik layar ponsel ketika Raisa lewat. Cara ia tersenyum sendiri saat membaca sesuatu. Semua itu dulu tidak pernah ada. Malamnya, Raisa pulang lebih awal dari biasanya. Apartemen mereka sudah terang ketika ia masuk. Arvin duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi santai. Ia bahkan tidak langsung menyadari Raisa sudah pulang. Raisa meletakkan tasnya perlahan. "Kamu sudah pulang?" Arvin sedikit terkejut lalu cepat-cepat mengunci layar ponselnya. "Iya, baru saja." Raisa mengangguk. Ia berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam sederhana. Dari dapur ia bisa melihat Arvin di ruang tamu. Suaminya itu kembali membuka ponsel. Beberapa detik kemudian ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Raisa dalam beberapa minggu terakhir. Perasaan aneh muncul di dada Raisa. Setelah makan malam, Arvin pergi mandi. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Raisa sedang membereskan piring ketika ia melihat layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk. Raisa tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa detik, menatap ponsel itu dari jauh. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia sebenarnya tidak pernah terbiasa membuka ponsel orang lain. Bahkan ponsel Arvin sendiri. Namun malam ini pikirannya terasa berbeda. Langkahnya perlahan mendekat. Layar ponsel itu masih menyala. Satu pesan singkat terlihat jelas. "Lydia, aku sudah sampai. Kamu di mana?" Nama itu terasa asing. Raisa mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat Raisa baru saja akan menyentuh layar ponsel, suara pintu kamar mandi terbuka tiba-tiba terdengar. Arvin keluar dengan handuk di bahu. Begitu melihat Raisa berdiri di dekat meja, matanya langsung berubah. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya tajam. Raisa sedikit terkejut. "Aku cuma..." Arvin berjalan cepat dan langsung mengambil ponselnya dari meja. Gerakan itu begitu cepat seolah-olah ia sedang menyelamatkan sesuatu yang berharga. "Aku cuma lihat ada pesan masuk," kata Raisa pelan. Arvin menatap layar ponselnya sebentar, lalu mengunci kembali. "Kenapa kamu pegang ponselku?" Nada suaranya berubah dingin.
Raisa merasa jantungnya berdegup lebih keras. Aku tidak pegang. Aku cuma. Kamu curiga sama aku? Pertanyaan itu seperti tuduhan. Raisa terdiam. Serius? Lanjut Arvin. Sekarang kamu mulai ngecek ponselku. Aku tidak. Ini yang aku tidak suka, potong Arvin. Kamu terlalu curiga. Raisa merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Ia bahkan belum mengatakan apa-apa. Tapi Arvin sudah membela diri. Siapa Lydia? Tanya Raisa akhirnya. Arvin langsung menghela napas kesal. Teman. Teman apa? Teman kerja lama. Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Raisa menatapnya beberapa detik. Tapi Arvin sudah berjalan menuju kamar sambil membawa ponselnya. Jangan mulai drama. Ya, katanya sebelum masuk kamar. Ruang tamu kembali sunyi. Raisa berdiri sendirian di dekat meja. Ia menatap tempat di mana ponsel itu tadi berada. Dadanya terasa tidak nyaman. Bukan hanya karena pesan itu, tetapi karena cara Arvin bereaksi. Untuk pertama kalinya, Raisa merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekadar curiga. Ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin Maya dan Budi tidak sepenuhnya salah. Malam itu Raisa tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun ketika Arvin sudah tertidur, Raisa berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Nama itu terus berputar di pikirannya. Lydia. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Raisa mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia ingin mencari tahu sendiri. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan suaminya? Nama itu masih tersisa di kepala Raisa bahkan ketika pagi datang. Lydia. Semalaman Raisa hampir tidak tidur. Ia berbaring di sisi tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Sementara Arvin tidur nyenyak di sampingnya seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Raisa beberapa kali ingin bertanya lagi tentang wanita itu. Tetapi setiap kali ia menoleh ke arah Arvin, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Jika ia salah, ia akan terlihat seperti istri yang terlalu curiga. Jika ia benar, Raisa belum siap menghadapi jawabannya. Pagi itu Arvin bangun seperti biasa, santai, bahkan sempat bersiul kecil saat merapikan rambutnya di depan cermin. Masih kepikiran semalam? Tanya Arvin tiba-tiba tanpa menoleh. Raisa yang sedang menyiapkan sarapan menegang sedikit. Tidak, jawabnya pelan. Arvin akhirnya menoleh dan tersenyum tipis. Aku sudah bilang, Lydia cuma teman lama. Ia mengucapkannya dengan nada ringan, seolah itu bukan sesuatu yang penting. Raisa mengangguk. Ya. Namun dalam hati Raisa, sesuatu sudah berubah. Ia tidak lagi menerima jawaban Arvin dengan keyakinan penuh seperti dulu. Hari itu di kantor Raisa mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menatap layar komputer cukup lama, tetapi pikirannya sering melayang. Beberapa kali ia membuka ponsel, tanpa benar-benar tahu apa yang ingin ia cari. Sekitar jam makan siang, Maya muncul di depan mejanya. Kamu sudah makan? Tanya Maya. Belum, jawab Raisa. Ayo turun sebentar. Aku lapar. Biasanya Raisa akan langsung setuju, tetapi kali ini ia terlihat ragu. Kamu lagi mikir lagi, ya? Kata Maya sambil memperhatikan wajah sahabatnya. Raisa akhirnya berdiri juga. Cuma capek. Mereka berjalan ke kafe kecil di lantai bawah gedung kantor. Tempat itu cukup sepi siang itu. Maya memesan kopi sementara Raisa hanya memesan teh hangat. Beberapa menit mereka makan dalam diam. Namun Maya terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Katanya akhirnya. Raisa mengangkat kepala. Aku mau bilang sesuatu. Tapi kamu jangan langsung marah. Raisa mengerutkan kening. Maya. Aku tadi pagi ke mall sebelum ke kantor, kata Maya pelan. Raisa tidak langsung mengerti maksudnya. Terus. Maya menatapnya beberapa detik sebelum melanjutkan. Aku lihat Arvin.
Sendok di tangan Raisa berhenti bergerak. Di mall. Maya mengangguk. Raisa mencoba tersenyum kecil. Mungkin dia lagi ketemu orang buat kerja. Maya tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dulu. Dia tidak sendirian. Senyum Raisa perlahan memudar. Dengan siapa? Maya terlihat ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata jujur. Seorang wanita. Raisa langsung menggeleng kecil. Mungkin teman. Aku juga awalnya pikir begitu, kata Maya. Tapi cara mereka jalan. Raisa menatapnya. Seperti apa? Maya menurunkan suaranya. Dekat. Satu kata itu terasa berat. Raisa memaksakan tawa kecil. Maya, kamu terlalu menyimpulkan. Maya menatapnya serius. Aku tidak asal bicara. Mungkin kamu salah lihat. Aku kenal Arvin. Raisa terdiam. Maya melanjutkan dengan lebih pelan. Mereka keluar dari toko pakaian. Dia bahkan yang membawakan tas belanja wanita itu. Jantung Raisa berdetak sedikit lebih keras. Sebuah bayangan muncul di kepalanya tanpa ia inginkan. Arvin berjalan berdampingan dengan seorang wanita. Wanita yang mungkin bernama Lydia. Raisa langsung menepis pikiran itu. Itu belum tentu apa-apa, katanya cepat. Maya tidak membantah. Namun ia juga tidak terlihat yakin. Aku cuma tidak mau kamu tahu semuanya terlalu terlambat. Kalimat itu membuat suasana meja mereka terasa berat. Raisa menunduk menatap cangkir tehnya. Ia ingin marah pada Maya. Ia ingin mengatakan bahwa sahabatnya itu terlalu ikut campur. Namun masalahnya, kata-kata Maya mulai terdengar masuk akal. Pesan dari Lydia. Cara Arvin merebut ponselnya. Sekarang cerita ini. Semua potongan kecil itu mulai tersusun di kepalanya. Raisa mengangkat kepala lagi. Kamu yakin itu Arvin? Maya mengangguk. 100%. Wanita itu seperti apa? Maya berpikir sebentar. Tinggi. Rambut panjang. Pakai dress putih. Deskripsi itu sederhana, tapi cukup untuk membuat imajinasi Raisa bekerja terlalu jauh. Raisa menelan ludah. Dia kelihatan seperti pasangan. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, mereka kelihatan sangat nyaman satu sama lain. Kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh ke dalam dada Raisa. Percakapan mereka tidak berlangsung lama setelah itu. Raisa mengatakan ia harus kembali bekerja. Namun sepanjang sore, pikirannya tidak pernah benar-benar kembali ke pekerjaannya. Semua yang Maya katakan terus berputar di kepalanya. Sampai akhirnya satu pikiran muncul. Selama ini Raisa selalu memilih percaya. Ia selalu menolak kemungkinan buruk. Tapi bagaimana jika kali ini ia salah? Malam itu ketika Raisa pulang, Arvin belum ada di rumah. Pesan singkat muncul di ponselnya. Aku keluar sebentar. Ada pertemuan lagi. Raisa menatap pesan itu lama sekali. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Raisa tidak langsung mempercayai kata-kata suaminya. Ia membuka aplikasi perbankannya. Melihat riwayat transaksi kartu yang Arvin gunakan kemarin. Beberapa pembayaran muncul. Lokasinya jelas. Mall yang sama yang Maya sebutkan. Jantung Raisa berdetak keras. Ia menutup aplikasi itu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raisa mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia berani lakukan. Jika Arvin memang tidak jujur, mungkin ia harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Malam setelah Raisa melihat riwayat transaksi kartu debitnya, ia tidak langsung menanyakan apapun kepada Arvin. Ia hanya menyimpan informasi itu di kepalanya seperti potongan puzzle yang belum selesai. Lokasi transaksi itu sama dengan tempat yang Maya ceritakan. Sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota. Raisa mencoba berpikir rasional. Mungkin Arvin memang bertemu seseorang di sana. Mungkin itu benar-benar urusan pekerjaan.
Namun kata mungkin terasa semakin berat setiap kali ia mengulangnya dalam hati. Pagi itu Raisa bangun lebih dulu. Ia berdiri di dapur sambil menatap secangkir kopi yang belum ia minum. Pikirannya kembali pada keputusan kecil yang sempat ia buat semalam. Ia ingin mencari tahu. Tapi mencari tahu berarti mengakui bahwa ia sudah tidak percaya. Pintu kamar terbuka. Arvin keluar sambil merapikan kemejanya. Hari itu ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Sepatu kulitnya bahkan tampak baru dipoles. "Kamu bangun pagi," katanya santai. Raisa memaksakan senyum kecil. "Ada laporan yang harus selesai hari ini." Arvin mengangguk, lalu duduk di meja makan. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Lalu Arvin berdeham kecil. Raisa menoleh. "Aku dapat kabar tadi malam." Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang membawa berita penting. "Kabar apa?" "Ada peluang kerja." Raisa menahan napas tanpa sadar. "Serius?" Arvin mengangguk cepat. "Teman lamaku kenal seseorang yang sedang mencari partner bisnis. Dia minta aku datang wawancara langsung." Raisa mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Arvin terlihat cukup percaya diri. "Di mana?" "Restoran." "Restoran." "Restoran yang cukup bagus," kata Arvin. "Tempat orang-orang bisnis biasa ketemu." Raisa mengangguk pelan. Ia tidak langsung mencurigai. Tetapi kata restoran bagus membuat pikirannya kembali ke cerita Maya. "Kapannya?" tanya Raisa. "Malam ini." Raisa sedikit terkejut. "Cepat sekali." "Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali," jawab Arvin. Ia kemudian terlihat sedikit ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi belum berani. "Kenapa?" tanya Raisa pelan. Arvin menghela napas kecil. "Ada satu masalah." Raisa sudah bisa menebak arah percakapan ini. "Apa?" Arvin menatapnya dengan ekspresi yang dibuat serius. "Restoran itu, tempatnya cukup mahal." Raisa terdiam. "Aku harus kelihatan profesional. Pesan makanan, mungkin minum kopi atau apapun supaya tidak terlihat aneh." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Aku butuh uang sedikit." Raisa merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Kalimat itu terasa terlalu familiar. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Namun kali ini berbeda. Sekarang Raisa memiliki bayangan lain di kepalanya. Bayangan Arvin berjalan bersama seorang wanita di mall. Raisa menunduk menatap tangannya sendiri. "Berapa?" tanyanya pelan. Arvin menyebut angka yang cukup besar. Raisa tidak langsung menjawab. Arvin menambahkan dengan cepat. "Ini penting, Ra. Kalau aku bisa dapat kesempatan ini, semuanya bisa berubah." Raisa menatap wajah suaminya. Arvin terlihat sangat yakin. Atau setidaknya ia terlihat seperti ingin terlihat yakin. Dalam hati Raisa ada dua suara yang saling bertabrakan. Suara pertama berkata, "Percaya saja." Suara kedua berbisik, "Bagaimana kalau semua ini bohong?" Beberapa detik berlalu dalam diam. Akhirnya Raisa berdiri dan berjalan ke arah lemari kecil tempat ia menyimpan dompet. Ia mengambil beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Arvin. Arvin langsung tersenyum lega. "Terima kasih, Ra." Raisa mengangguk pelan. Namun kali ini ia tidak merasakan kebanggaan seperti sebelumnya ketika membantu suaminya. Ada sesuatu yang terasa kosong. Siang hari di kantor, Raisa tidak bisa menahan diri untuk menceritakan percakapan pagi itu kepada Maya. Mereka duduk di ruang istirahat kecil kantor. Dia minta uang lagi. Maya mengulang dengan alis terangkat. Raisa mengangguk. Katanya untuk wawancara kerja. "Di restoran mewah?" tanya Maya. "Iya." Maya menyandarkan punggungnya ke kursi sambil menatap Raisa dengan ekspresi tidak percaya. "Ra, kamu benar-benar masih percaya?" Raisa menghela napas pelan.
Aku ingin percaya. Maya menatapnya lama sekali sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih lembut. Aku tahu kamu sayang sama dia. Raisa tidak menjawab. Tapi kadang orang yang kita sayang bisa memanfaatkan itu. Kalimat itu terasa seperti tamparan yang pelan tapi jelas. Aku tidak bilang dia pasti bohong, lanjut Maya. Tapi semuanya mulai terlihat aneh. Raisa menunduk. Ia tahu Maya tidak sedang mencoba menyakiti perasaannya. Justru karena Maya peduli, ia berani berkata seperti itu. Aku cuma tidak mau kamu jadi satu-satunya orang yang tidak melihat kenyataan, kata Maya pelan. Raisa menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Ia tidak menjawab. Namun malam itu, ketika Raisa pulang ke rumah dan melihat Arvin sedang bersiap keluar dengan pakaian terbaiknya, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Arvin berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemejanya. Doakan aku, ya, katanya dengan senyum percaya diri. Raisa mengangguk. Iya. Arvin mengambil kunci mobil lalu berjalan keluar. Pintu rumah tertutup. Raisa berdiri sendirian di ruang tamu. Beberapa detik ia hanya menatap pintu itu. Lalu tanpa sadar tangannya meraih ponsel. Ia membuka aplikasi transportasi online yang biasa digunakan Arvin. Lokasi terakhir perjalanan suaminya muncul di layar. Sebuah restoran mewah di pusat kota. Jantung Raisa berdetak lebih keras. Ia menatap alamat itu cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, sebuah keputusan kecil tapi berbahaya muncul di pikirannya. Bagaimana kalau malam ini ia pergi ke sana sendiri? Keputusan yang muncul di kepala Raisa malam itu tidak langsung ia jalankan. Setelah melihat alamat restoran mewah di aplikasi perjalanan Arvin, Raisa berdiri cukup lama di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Ia bahkan sempat membuka aplikasi transportasi untuk memesan mobil. Namun jarinya berhenti sebelum menekan tombol pesan. Ia membatalkannya. Raisa menutup layar ponselnya dan duduk perlahan di sofa. Ia belum siap melihat sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Malam itu Arvin pulang cukup larut, membawa wajah lelah yang dibuat-buat. Pertemuannya panjang, katanya sambil melepaskan sepatu. Raisa hanya mengangguk. Ia tidak bertanya apapun. Dan justru karena Raisa tidak bertanya, Arvin terlihat jauh lebih santai daripada biasanya. Beberapa hari berlalu setelah malam itu. Raisa mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bekerja, pulang, memasak, tidur. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Arvin semakin sering keluar rumah dengan alasan bertemu orang. Ponselnya hampir tidak pernah jauh dari tangannya. Bahkan saat makan malam, ponsel itu selalu berada di dekatnya. Suatu sore di kantor, Raisa sedang menyelesaikan laporan ketika ponselnya bergetar di atas meja. Pesan dari Maya. Biasanya Maya hanya mengirim pesan singkat seperti, makan siang, atau meeting jam berapa. Namun kali ini hanya ada satu kalimat. Ra, kamu lagi sibuk. Raisa langsung membalas. Tidak terlalu. Kenapa? Beberapa detik kemudian ponselnya kembali bergetar. Sebuah foto masuk. Raisa membuka foto itu tanpa banyak berpikir. Dan dalam 1 detik, napasnya seperti berhenti. Foto itu diambil dari jarak agak jauh. Tapi wajah pria di dalamnya tidak mungkin salah. Arvin. Suaminya duduk di sebuah meja restoran yang tampak elegan. Lampu-lampu gantung mewah terlihat di latar belakang. Di seberangnya duduk seorang wanita. Wanita berambut panjang dengan gaun terang yang terlihat sangat akrab dengan Arvin. Mereka tidak sekadar duduk. Mereka terlihat menikmati waktu bersama. Arvin bahkan terlihat tertawa. Jantung Raisa berdegup keras. Beberapa detik ia hanya menatap layar ponselnya tanpa bergerak. Pesan lain dari Maya muncul. Aku tidak sengaja lihat mereka waktu makan siang sama klien. Raisa masih tidak menjawab. Maya mengirim pesan lagi. Aku tidak mau kirim ini kalau tidak yakin.
Raisa akhirnya mengetik balasan dengan tangan sedikit gemetar. Mungkin itu bukan seperti yang terlihat. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Maya menulis lagi. Ra. Hanya satu kata. Namun kata itu terasa penuh makna. Raisa menelan ludah dan kembali melihat foto itu. Restoran mewah. Arvin. Wanita itu. Tiba-tiba sesuatu terasa sangat familiar. Raisa membuka galeri ponselnya dan mencari riwayat transaksi bank yang sempat ia tangkap layar beberapa hari lalu. Ia membandingkan alamat restoran di bukti transaksi itu dengan latar foto Maya. Perut Raisa terasa seperti jatuh. Tempatnya sama. Persis sama. Itu adalah restoran yang Arvin sebut sebagai tempat wawancara kerja. Raisa memejamkan mata sejenak. Di dalam kepalanya, potongan-potongan kecil yang selama ini terasa terpisah mulai menyatu. Pesan dari Lydia. Mall yang Maya ceritakan. Permintaan uang untuk pertemuan penting. Dan sekarang foto ini. Ketika Raisa membuka mata lagi, layar ponselnya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ia ingin menyangkal semuanya. Ia ingin percaya bahwa ada penjelasan lain. Namun setiap logika di kepalanya mulai berkata sebaliknya. Maya mengirim pesan lagi. Aku minta maaf kalau ini menyakitkan. Raisa akhirnya mengetik balasan. Wanita itu siapa? Beberapa detik kemudian Maya menjawab. Aku tidak tahu. Tapi mereka terlihat sangat dekat. Raisa tidak langsung membalas lagi. Ia hanya menatap foto itu berulang kali. Cara Arvin menatap wanita itu. Cara wanita itu tersenyum. Semua terlihat terlalu akrab. Perasaan yang muncul di dada Raisa kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar curiga. Bukan sekadar khawatir. Ini terasa seperti luka kecil yang baru saja terbuka. Perasaan dikhianati. Namun di tengah rasa sakit itu, Raisa masih mencoba memegang satu hal terakhir. Kepastian. Ia tidak ingin menuduh tanpa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sore itu Raisa pulang lebih cepat dari biasanya. Arvin belum ada di rumah. Ia berdiri di ruang tamu yang sunyi, memegang ponselnya sambil menatap foto itu sekali lagi. Lalu perlahan ia membuka aplikasi perjalanan di ponsel Arvin yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencari alamat restoran itu. Restoran mewah di pusat kota. Tempat yang sama. Raisa menutup layar ponselnya dan menarik napas panjang. Jika semua ini benar, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Namun jika ia terus berpura-pura tidak tahu, ia hanya akan terus hidup dalam kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak semua kecurigaan ini muncul, Raisa akhirnya membuat keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Malam berikutnya, ia akan pergi ke restoran itu sendiri dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya sedang dilakukan suaminya. Keputusan Raisa malam itu tidak terasa seperti keberanian. Lebih seperti sesuatu yang tidak bisa lagi ia hindari. Sejak melihat foto yang dikirim Maya, pikirannya terus dipenuhi satu pertanyaan yang tidak mau pergi. Bagaimana jika semuanya benar? Selama 2 hari Raisa mencoba menenangkan diri. Ia kembali bekerja seperti biasa, tersenyum seperti biasa, bahkan memasak makan malam seperti biasa. Namun setiap kali Arvin memegang ponselnya dan tersenyum kecil, sesuatu di dalam dada Raisa terasa seperti tergores. Malam itu, ketika Arvin mengatakan ia harus keluar lagi untuk pertemuan penting, Raisa hanya mengangguk. Doakan saja, kata Arvin sambil mengenakan jam tangannya. Raisa berdiri di dekat meja makan. Iya. Ia mengucapkannya dengan suara tenang, tetapi tangannya terasa dingin. Beberapa menit kemudian Arvin keluar dari rumah. Pintu tertutup. Sun. Raisa tidak langsung bergerak. Ia berdiri cukup lama di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja ditutup Arvin. Lalu perlahan ia meraih ponselnya. Raisa membuka aplikasi transportasi online yang pernah ia lihat Arvin gunakan beberapa kali. Akun itu masih login di tablet lama yang mereka pakai bersama di rumah. Tangannya sedikit gemetar saat membuka riwayat perjalanan.
Satu perjalanan baru saja dipesan. Lokasi tujuan langsung muncul di layar. Restoran yang sama. Restoran mewah di pusat kota. Jantung Raisa berdetak keras. Beberapa detik ia hanya menatap layar itu tanpa bergerak. Sekarang ia punya pilihan. Tetap di rumah dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Atau pergi dan melihat sendiri kenyataan yang mungkin menghancurkan hidupnya. Raisa menarik napas panjang. Lalu ia mengambil tasnya. Perjalanan menuju pusat kota terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan berpendar di jendela mobil taksi yang membawa Raisa. Tetapi ia hampir tidak memperhatikannya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau Arvin benar-benar sedang bertemu orang untuk pekerjaan? Bagaimana kalau wanita dalam foto itu hanya kebetulan? Bagaimana kalau ia salah? Namun bayangan Arvin tertawa di foto yang Maya kirimkan terus muncul di kepalanya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan lampu yang terang. Restoran itu terlihat jauh lebih mewah dari yang Raisa bayangkan. Pintu kaca tinggi, lampu gantung besar terlihat dari luar, dan beberapa mobil mahal terparkir di depannya. Raisa menelan ludah. Ia belum pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya. Sementara ia berdiri di trotoar, sepasang tamu berpakaian elegan berjalan melewatinya sambil tertawa ringan. Raisa tiba-tiba merasa tidak cocok berada di tempat itu. Namun ia sudah datang sejauh ini. Jika ia mundur sekarang, ia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Raisa melangkah menuju pintu. Begitu pintu terbuka, aroma makanan mahal dan suara percakapan halus langsung menyambutnya. Interior restoran itu dipenuhi meja-meja elegan dengan lampu kecil di atasnya. Beberapa tamu berpakaian rapi duduk sambil berbicara pelan. Seorang pria paruh baya berdiri tidak jauh dari pintu masuk, memperhatikan keadaan restoran dengan sikap yang terlihat berwibawa. Pria itu langsung menoleh ketika Raisa masuk. "Selamat malam." Suaranya ramah namun tegas. Pria itu adalah Pak Rahmat, pemilik restoran tersebut. Seseorang yang terbiasa mengawasi langsung tempat usahanya agar tetap berjalan sempurna. Ia menatap Raisa dengan sedikit rasa ingin tahu. "Apakah Anda sudah memiliki reservasi?" tanyanya sopan. Raisa sedikit gugup. "Tidak, saya hanya ingin bertemu seseorang." Pak Rahmat tidak terlihat curiga, tetapi ia memperhatikan ekspresi Raisa yang terlihat tegang. "Silakan," katanya sambil memberi jalan. "Kalau perlu bantuan, staf kami siap membantu." Raisa mengangguk kecil. "Terima kasih." Ia melangkah masuk lebih jauh ke dalam restoran. Langkahnya terasa berat. Matanya mulai menyapu ruangan satu persatu. Meja pertama. Bukan. Meja kedua. Bukan. Beberapa pasangan terlihat menikmati makan malam mereka tanpa menyadari wanita yang berdiri tegang di antara mereka. Jantung Raisa berdetak semakin keras. Ia bahkan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap melihat apa yang mungkin ada di ruangan ini? Setiap langkah terasa seperti mendekatkannya pada sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Raisa berhenti sejenak di dekat salah satu pilar besar di tengah ruangan. Dari posisi itu ia bisa melihat hampir seluruh restoran. Tangannya menggenggam tas dengan erat. Kalau dia tidak ada di sini. Raisa hampir berdoa dalam hati. Namun sebelum ia sempat melanjutkan langkahnya lagi, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seseorang yang terlihat sangat familiar. Seorang pria dengan kemeja yang ia kenal dengan sangat baik. Arvin. Raisa langsung membeku di tempat. Namun dari jarak itu, ia belum bisa melihat dengan jelas siapa yang duduk di depan Arvin. Hanya bayangan seseorang. Seorang wanita. Jantung Raisa berdetak begitu keras hingga telinganya sendiri terasa berdengung. Ia berdiri di sana beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian. Satu langkah lagi, dan ia akan melihat semuanya dengan jelas. Dan Raisa tahu, setelah langkah itu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Raisa berdiri beberapa langkah dari pilar besar di tengah restoran. Dari tempat itu,
Ia akhirnya bisa melihat meja yang tadi hanya tampak samar. Sekarang semuanya terlihat jelas. Arvin duduk di kursi dengan punggung menghadap sebagian ruangan, mengenakan kemeja yang Raisa setrika sendiri pagi tadi. Di depannya duduk seorang wanita. Wanita itu tersenyum. Wanita yang sama dengan yang ada di foto. Wanita yang namanya pernah muncul di layar ponsel Arvin. Lydia. Raisa langsung mengenalinya. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia hampir merasa seluruh ruangan bisa mendengarnya. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga pergi. Ia hanya berdiri di sana sambil menatap meja itu dari kejauhan. Restoran itu dipenuhi lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Meja-meja kayu mengilap, taplak putih rapi, dan gelas-gelas kristal berkilau di bawah cahaya lembut. Suasana elegan yang biasa ditemukan di restoran kelas atas dengan pencahayaan hangat dan dekorasi mewah yang dirancang untuk menciptakan pengalaman makan malam yang intim dan eksklusif. Namun bagi Raisa, tempat itu terasa seperti panggung yang memperlihatkan kebohongan suaminya. Arvin sedang tertawa. Bukan tawa sopan seperti ketika ia berbicara dengan Raisa di rumah. Tawa itu ringan dan santai, seperti seseorang yang sedang menikmati malam yang menyenangkan. Lydia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, seolah mengatakan sesuatu yang membuat Arvin kembali tersenyum. Di meja mereka ada 2 gelas minuman dan beberapa piring makanan yang terlihat mahal. Raisa memperhatikan semuanya dengan perlahan. Cara Arvin menatap wanita itu. Cara Lydia tersenyum. Cara mereka terlihat sangat nyaman bersama. Seperti pasangan yang sudah lama saling mengenal. Perasaan dingin menjalar dari dada Raisa hingga ke ujung jarinya. Yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan bukan hanya pemandangan itu, tetapi satu pikiran yang muncul tanpa bisa ia hentikan. Makan malam ini mungkin dibayar dengan uangku. Uang yang Raisa berikan pagi itu. Uang yang katanya digunakan untuk wawancara kerja. Raisa menggenggam tasnya lebih erat. Ia mencoba menarik napas dalam. Di kepalanya, berbagai emosi saling bertabrakan. Terluka. Tidak percaya. Namun di tengah semua itu, ada satu bagian kecil dari dirinya yang masih mencoba bertahan. Mungkin ada penjelasan. Mungkin ini benar-benar pertemuan kerja. Namun cara Arvin menatap Lydia membuat alasan itu terdengar semakin rapuh. Lydia tertawa kecil sambil menyentuh tangan Arvin di atas meja. Gerakan itu sederhana. Tapi bagi Raisa, rasanya seperti sesuatu yang menusuk tepat di dadanya. Raisa menutup matanya sejenak. Jika ia pergi sekarang, ia mungkin masih bisa berpura-pura tidak tahu. Ia bisa pulang ke rumah, menunggu Arvin kembali, dan mendengarkan cerita lain tentang wawancara kerja. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak pilihan itu. Terlalu banyak kebohongan yang sudah ia telan. Terlalu banyak uang yang sudah ia berikan. Terlalu banyak kepercayaan yang sudah ia pertahankan. Ketika Raisa membuka matanya kembali, ekspresinya sudah berubah. Masih ada luka di sana. Namun juga ada sesuatu yang lebih kuat. Keputusan. Raisa melangkah keluar dari bayangan pilar. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak berhenti. Beberapa tamu restoran menoleh sekilas ketika ia berjalan melewati meja-meja mereka, tetapi Raisa tidak memperhatikan siapapun. Fokusnya hanya satu. Meja di ujung ruangan. Meja tempat Arvin duduk. Ia semakin dekat. Sekarang Raisa sudah cukup dekat untuk mendengar suara mereka. Aku bilangkan, kamu tidak perlu khawatir, kata Arvin dengan nada santai. Lydia tersenyum. Aku cuma tidak mau kamu terlalu capek. Capek. Kata itu membuat Raisa hampir tertawa pahit. Arvin yang katanya sibuk mencari pekerjaan. Arvin yang katanya bekerja keras demi masa depan mereka. Sekarang duduk santai di restoran mahal bersama wanita lain. Langkah Raisa akhirnya berhenti hanya beberapa meter dari meja itu. Arvin belum menyadari kehadirannya. Ia masih menatap Lydia. Masih tersenyum. Masih terlihat sangat bahagia.
Raisa berdiri di sana selama beberapa detik. Ia bisa pergi. Ia masih bisa berbalik sekarang. Namun jika ia melakukannya, semua pertanyaan ini akan terus menghantuinya. Raisa menelan ludah. Lalu ia mengambil satu langkah terakhir. Menuju meja itu. Dan pada saat itu juga, Arvin akhirnya mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Raisa. Wajah Arvin langsung berubah. Senyumnya menghilang dalam 1 detik. Sementara Raisa berdiri di depan meja mereka dengan dada bergetar. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Mulai detik ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Detik ketika mata Arvin bertemu dengan mata Raisa terasa seperti waktu yang tiba-tiba berhenti. Senyum di wajah Arvin lenyap begitu saja, seolah seseorang baru saja menariknya dari wajahnya. Lydia yang duduk di seberangnya juga ikut menoleh, mengikuti arah pandangan Arvin. Wanita itu sedikit mengernyit, jelas tidak mengenali siapa perempuan yang berdiri di dekat meja mereka. Raisa berdiri tegak, dadanya masih berdebar keras, tetapi sekarang tidak ada lagi jarak antara dirinya dan kenyataan yang selama ini ia takutkan. Lampu hangat restoran memantulkan cahaya di meja mereka. Gelas-gelas kristal, piring makanan mahal, dan botol minuman yang hampir kosong di tengah meja terlihat seperti simbol yang sangat jelas bagi Raisa. Semua ini dibayar dengan uangnya. Arvin akhirnya berdiri dari kursinya dengan gerakan kaku. Raisa. Nada suaranya tidak lagi santai. Ada kepanikan yang ia coba sembunyikan. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Raisa menatapnya tanpa senyum. Jadi ini yang kamu sebut wawancara kerja? Suara Raisa tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat percakapan di meja mereka terasa menegang. Lydia menatap Arvin dengan bingung. Arvin, siapa dia? Arvin tidak langsung menjawab. Ia menatap Raisa seolah sedang mencoba mencari cara keluar dari situasi itu. Raisa melanjutkan dengan nada lebih tenang daripada yang ia rasakan. Ini restoran yang kamu bilang tempat bertemu calon investor, kan? Lydia kini menatap Arvin lebih serius. Arvin menghela napas pendek, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Ekspresi panik itu digantikan sesuatu yang jauh lebih keras. Kesal. Kamu ngapain di sini? Katanya dengan suara rendah namun tajam. Raisa sedikit terkejut dengan perubahan sikap itu. Aku mengikuti suamiku, jawabnya. Beberapa orang di meja sekitar mulai benar-benar memperhatikan. Arvin menggeleng kesal. Kamu serius datang ke sini buat bikin drama? Kata drama terasa seperti tamparan. Raisa merasakan panas di wajahnya. Aku cuma ingin tahu kenapa suamiku makan malam romantis dengan wanita lain, katanya. Lydia langsung menatap Arvin lagi. Arvin. Namun Arvin tidak menjawabnya. Ia justru menatap Raisa dengan ekspresi marah. Kamu selalu seperti ini, katanya dengan suara sedikit lebih keras. Seperti apa? Tanya Raisa. Curiga. Mengawasi. Tidak pernah percaya. Beberapa tamu yang duduk di meja sebelah kini benar-benar berhenti berbicara. Raisa merasakan semua mata di ruangan itu mulai tertuju pada mereka. Aku tidak curiga, kata Raisa pelan. Aku melihat sendiri. Arvin tertawa pendek. Tawa yang tidak mengandung sedikit pun rasa bersalah. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah cerita apa-apa sama kamu? Katanya. Raisa terdiam. Karena kamu selalu bereaksi seperti ini. Raisa merasakan sesuatu di dadanya seperti diremas. Aku bereaksi seperti ini karena kamu berbohong, katanya. Arvin menggeleng lagi. Ini yang aku maksud. Ia menoleh sekilas ke arah beberapa tamu yang mulai memperhatikan mereka, lalu kembali menatap Raisa. Semua orang lihat sendiri, katanya dengan nada sinis. Istriku datang ke restoran cuma buat bikin keributan. Kalimat itu membuat Raisa seperti dipukul dari dalam. Ia melihat beberapa orang memang sedang menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Lydia yang sejak tadi diam mulai terlihat tidak nyaman. Arvin, mungkin kita harus. Tunggu.
potong Arvin. Ia menunjuk Raisa dengan ekspresi kesal. Kamu tahu ini memalukan, Ra? Raisa menatapnya tidak percaya. Memalukan. Iya. Arvin tertawa kecil. Orang-orang pasti pikir aku punya istri posesif yang tidak bisa percaya sama suaminya. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang merobek harga diri Raisa di depan semua orang. Ia datang ke tempat ini dengan hati yang sudah hancur. Namun Arvin justru membuatnya terlihat seperti orang yang salah. Raisa merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap meja itu lagi. Gelas minuman. Piring makanan. Lydia yang masih duduk di sana dengan wajah bingung. Dan Arvin, suaminya sendiri, berdiri di depannya seperti orang yang sedang diserang tanpa alasan. Untuk sesaat Raisa hampir meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar terlihat seperti orang yang berlebihan? Apakah semua orang di ruangan ini melihatnya sebagai wanita yang membuat keributan? Namun ketika Raisa kembali menatap Arvin, ia melihat sesuatu yang membuat semua keraguan itu hilang. Bukan rasa bersalah. Bukan penyesalan. Yang ia lihat hanya ego yang sedang mencoba menyelamatkan diri. Raisa menarik napas panjang. Ia sadar sesuatu. Jika ia terus diam, Arvin akan terus membuatnya terlihat sebagai orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Raisa merasa tidak ingin lagi melindungi kebohongan suaminya. Ia menatap Arvin dengan lebih tenang. Namun di dalam dadanya, sesuatu yang selama ini ia tahan mulai perlahan berubah. Bukan lagi hanya luka. Bukan hanya rasa malu. Melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keinginan untuk membalas semua penghinaan itu. Di depan semua orang yang sekarang menatap mereka. Keinginan untuk membalas penghinaan itu masih berputar di kepala Raisa. Ia berdiri di depan meja makan yang kini menjadi pusat perhatian setengah ruangan restoran. Beberapa tamu tidak lagi berusaha menyembunyikan rasa penasaran mereka. Sendok berhenti bergerak, percakapan melambat, dan pandangan mata sesekali melirik ke arah Raisa, Arvin, dan Lydia. Arvin masih berdiri di hadapannya dengan rahang yang mengeras. Sudah cukup. Raisa, katanya tajam. Kamu sudah membuat malu dirimu sendiri. Nada itu bukan sekadar marah. Ada sesuatu yang lebih kasar di dalamnya sekarang. Seolah Raisa bukan lagi istrinya, melainkan orang yang mengganggu kenyamanan malamnya. Raisa menahan napas sebentar. Di dalam dadanya, perasaan yang sebelumnya hanya berupa luka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih stabil. Dingin. Ia menatap Arvin tanpa mundur sedikit pun. Namun Arvin justru melanjutkan, seolah merasa semakin percaya diri karena banyak orang menonton. Kamu tahu apa masalahmu? Katanya. Kamu terlalu bergantung padaku. Kalimat itu membuat Raisa hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bergantung? Ia menatap Arvin lebih lama, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah menangkap kata-kata itu. Arvin menyilangkan tangan di dada. Iya, lanjutnya. Kamu selalu seperti ini. Sedikit saja aku keluar rumah. Kamu langsung curiga. Seolah hidupmu cuma berputar di sekitarku. Lydia yang sejak tadi duduk di kursinya mulai terlihat gelisah. Wanita itu menatap Arvin dengan alis sedikit berkerut. Arvin, mungkin kita sebaiknya. Tidak apa-apa, potong Arvin cepat. Tanpa menoleh padanya. Ia masih menatap Raisa dengan ekspresi kesal. Ini juga pelajaran buat kamu, katanya. Belajar untuk tidak terlalu bergantung pada suamimu. Kata-kata itu terasa begitu jauh dari kenyataan sehingga Raisa hampir tertawa. Namun yang keluar dari bibirnya justru napas panjang yang berat. Untuk beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Bukan karena tidak punya jawaban. Justru karena terlalu banyak yang ingin ia katakan. Ia teringat semua pagi ketika ia berangkat kerja lebih dulu sementara Arvin masih tidur. Ia teringat semua pesan Arvin yang meminta uang dengan alasan transportasi, makan siang, atau kebutuhan mendadak. Ia teringat malam-malam ketika ia pulang dengan tubuh lelah tetapi masih mencoba tersenyum agar Arvin tidak merasa tertekan karena belum mendapat pekerjaan. Dan sekarang,
Pria itu berdiri di hadapannya dan berkata bahwa Raisa yang bergantung. Raisa akhirnya menatap langsung ke mata Arvin. Kamu yakin dengan kata-katamu? Arvin mengangkat bahu dengan sikap menantang. Tentu. Raisa mengangguk pelan. Gerakan kecil itu membuat Arvin sedikit bingung, karena ia tampak terlalu tenang. Lydia juga memperhatikan Raisa dengan lebih serius sekarang. Aku bergantung padamu, ulang Raisa pelan. Ia melirik meja makan itu sebentar, lalu kembali menatap Arvin. Kalau begitu, uang makan malam ini dari mana? Arvin langsung terdiam. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuat Lydia mengalihkan pandangan ke arahnya. Apa maksudmu? Tanya Arvin cepat. Raisa tidak menaikkan suaranya. Justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa lebih tajam. Tadi pagi kamu minta uang dariku, katanya. Katanya untuk biaya transportasi wawancara kerja. Lydia perlahan menoleh ke Arvin. Ekspresinya berubah. Wawancara kerja. Arvin terlihat semakin tidak nyaman. Ini bukan urusanmu, Ra, katanya. Namun Raisa tidak berhenti. Uang yang sama yang kamu pakai untuk makan malam di sini. Sekarang beberapa tamu benar-benar memperhatikan. Bahkan pelayan restoran yang berdiri tidak jauh dari meja mereka tampak menahan diri untuk tidak ikut menoleh terlalu jelas. Lydia memandang Arvin dengan mata yang berbeda sekarang. Arvin, kamu bilang kamu direktur proyek di perusahaan konsultan. Arvin langsung menatapnya. Itu. Kamu bilang kamu baru pulang dari meeting klien, lanjut Lydia. Suasana di meja itu berubah. Raisa bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Arvin menoleh kembali ke Raisa dengan tatapan tajam. Kamu sengaja melakukan ini? Raisa tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, cukup untuk didengar oleh mereka berdua. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lydia kini menatap Arvin dengan jelas. Arvin, katanya perlahan. Kamu sebenarnya kerja di mana? Arvin membuka mulut, tetapi tidak langsung menjawab. Raisa bisa melihat sesuatu yang selama ini jarang ia lihat dari suaminya. Keraguan. Untuk pertama kalinya malam itu, Arvin terlihat kehilangan kendali. Namun justru saat itu juga Raisa menyadari sesuatu yang membuat dadanya kembali menegang. Ia baru saja membuka satu kebohongan Arvin di depan orang lain. Dan pria itu bukan tipe orang yang menerima kekalahan dengan tenang. Tatapan Arvin kepada Raisa sekarang tidak lagi sekadar marah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di sana. Dan Raisa sadar. Apa yang baru saja ia lakukan mungkin baru saja memulai perang yang lebih besar di antara mereka. Tatapan Arvin yang berubah gelap masih tertanam di pikiran Raisa. Ia tahu ia baru saja melewati batas yang selama ini selalu ia hindari, membuka kenyataan di depan orang lain. Namun sesuatu di dalam dirinya sudah terlalu lama menahan beban. Sekarang, setelah satu kebenaran keluar dari mulutnya, rasanya sulit untuk berhenti. Lydia masih duduk di kursinya, tetapi tubuhnya tidak lagi rileks seperti sebelumnya. Wanita itu menatap Arvin dengan ekspresi yang berbeda, tidak lagi penuh kekaguman, melainkan penuh pertanyaan. Arvin, katanya perlahan, kamu belum jawab pertanyaanku. Arvin mengusap wajahnya dengan kesal, lalu tertawa pendek. Tawa yang terdengar terlalu dipaksakan. Serius? Katanya sambil menatap Raisa. Kamu benar-benar mau bikin drama keluarga di sini? Raisa tidak menjawab. Namun keheningannya justru membuat Arvin semakin tidak nyaman. Beberapa meja di sekitar mereka kini benar-benar memperhatikan. Suara percakapan yang sebelumnya memenuhi restoran perlahan mereda. Orang-orang tidak ingin terlihat terlalu jelas menguping, tetapi hampir semua telinga mengarah ke meja mereka. Arvin kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Kamu tahu apa yang lucu? Katanya kepada Lydia, seolah Raisa tidak ada di sana. Istriku ini selalu melebih-lebihkan semuanya. Raisa merasakan dadanya menegang. Namun ia tetap berdiri tegak. 2 tahun, katanya pelan. Arvin langsung menoleh.
Apa? Raisa menatapnya tanpa berkedip. Selama 2 tahun terakhir, lanjutnya, semua biaya hidupmu berasal dariku. Kalimat itu jatuh ke meja seperti sesuatu yang berat. Lydia menatap Raisa, lalu kembali menatap Arvin. Arvin. Arvin menggeleng sambil tersenyum sinis. Kamu benar-benar keterlaluan. Namun Raisa tidak berhenti. Uang sewa rumah, katanya. Tagihan listrik. Motor yang kamu pakai. Bahkan uang makan yang kamu minta hampir setiap hari. Raisa tidak menaikkan suara sedikit pun. Justru karena itulah kata-katanya terasa lebih jelas. Semua dari gajiku. Sekarang tidak hanya meja terdekat yang memperhatikan. Beberapa tamu yang lebih jauh pun mulai melirik ke arah mereka. Lydia perlahan menyandarkan punggungnya ke kursi, seolah mencoba memproses sesuatu yang baru saja ia dengar. Arvin, katanya pelan. Namun Arvin justru kembali tertawa. Tawa yang terdengar lebih keras dari sebelumnya. Oh, jadi sekarang kamu mau pamer di depan orang-orang, katanya kepada Raisa. Seolah kamu pahlawan dalam rumah tangga kita. Raisa menatapnya dengan tenang. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Arvin tidak benar-benar mencoba membantah. Ia hanya mencoba mengecilkan kebenaran itu. Setiap pasangan saling membantu, lanjut Arvin sambil mengangkat bahu. Tidak perlu dibuat seperti aku ini pengangguran yang hidup dari uang istri. Lydia menatapnya tajam. Bukannya kamu bilang proyekmu di Surabaya baru selesai bulan lalu? Arvin berhenti tertawa sejenak. Hanya sejenak. Lalu ia kembali tersenyum. Ya, memang. Raisa melihat bagaimana Arvin terus mencoba menjaga wajahnya tetap percaya diri. Namun sekarang senyumnya tidak lagi meyakinkan. Saat itulah seorang pria parubaya mendekat dari arah bagian dalam restoran. Langkahnya tenang, tetapi tatapannya serius. Ia mengenakan jas rapi dan terlihat seperti seseorang yang terbiasa mengawasi tempat itu. Beberapa pelayan di dekat pintu masuk tampak langsung memperhatikannya dengan hormat. Pria itu berhenti di dekat meja mereka. Permisi, katanya dengan suara dalam yang tenang. Raisa menoleh. Pria itu menatap mereka bertiga dengan ekspresi sopan tetapi tegas. Saya Pak Rahmat, katanya. Pemilik restoran ini. Nada bicaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menenangkan suasana yang mulai memanas. Saya melihat ada sedikit keributan. Lanjutnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Pak Rahmat tidak terlihat marah. Namun jelas ia khawatir keributan itu akan mengganggu tamu lain. Arvin langsung tersenyum lebar, seolah menemukan kesempatan baru untuk menyelamatkan dirinya. Oh, tidak apa-apa, Pak, katanya cepat. Ini cuma salah paham kecil. Ia bahkan tertawa lagi. Istri saya kadang terlalu emosional. Raisa merasakan kata-kata itu seperti sesuatu yang menekan dadanya. Di hadapan orang asing, Arvin masih mencoba membuatnya terlihat seperti sumber masalah. Pak Rahmat menatap Raisa sebentar. Tatapan pria itu tidak menghakimi, hanya mengamati. Namun justru itu membuat Raisa merasa seluruh situasi ini semakin nyata. Ia berdiri di restoran mewah, dikelilingi orang-orang asing, membuka rahasia rumah tangganya di depan banyak mata. Dan di hadapannya, suaminya sendiri masih berusaha menertawakan semuanya. Raisa menatap meja itu sekali lagi. Gelas minuman yang hampir kosong. Piring makanan mahal. Lydia yang kini tampak jauh lebih diam. Untuk pertama kalinya malam itu, Raisa menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Namun pada saat yang sama, ia juga sadar sesuatu yang menakutkan. Jika ia terus berbicara, mungkin semua yang selama ini ia tutupi akan benar-benar terbuka. Dan bukan hanya Arvin yang akan dipermalukan. Ia juga. Kata-kata terakhir Arvin masih menggantung di udara restoran. Istri saya kadang terlalu emosional. Kalimat itu diucapkan dengan tawa ringan, seolah semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman kecil yang bisa dihapus dengan satu candaan. Namun bagi Raisa,
Kalimat itu justru seperti sesuatu yang membuka pintu terakhir di dalam dirinya. Selama ini ia selalu berusaha menjaga martabat Arvin di depan orang lain. Sekarang pria itu sendiri yang merendahkannya di depan banyak mata. Pak Rahmat masih berdiri di dekat meja mereka. Pria itu tidak ikut campur, tetapi jelas mengamati situasi dengan hati-hati. Ia tampak seperti seseorang yang sudah sering menghadapi berbagai kejadian di restorannya, tetapi keributan seperti ini tetap membuatnya waspada. Beberapa tamu kembali mencoba melanjutkan makan malam mereka, namun perhatian mereka masih tersisa di meja Raisa. Raisa menarik napas panjang. Ada satu pilihan yang terus berputar di kepalanya. Pergi, atau menyelesaikan semuanya di sini. Ketika ia kembali menatap Arvin, ia melihat suaminya masih mencoba mempertahankan senyum percaya diri itu. Namun Raisa sekarang bisa melihat sesuatu yang berbeda di baliknya. Kegelisahan. Raisa akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras. Justru sangat tenang. Kamu bilang aku bergantung padamu. Arvin mengangkat alis. Ya, aku bilang begitu. Raisa mengangguk kecil. Baik. Ia menatap meja itu sebentar, lalu kembali menatap Arvin. Kalau begitu mari kita ingat sedikit. Nada bicaranya datar, hampir seperti seseorang yang sedang membaca daftar. 2 tahun lalu kamu berhenti dari pekerjaanmu. Arvin langsung memotong. Itu keputusan bersama. Tidak, jawab Raisa tenang. Kamu bilang kamu ingin mencari peluang yang lebih baik. Arvin tidak langsung menjawab. Raisa melanjutkan. Sejak saat itu, sewa rumah setiap bulan dibayar dari gajiku. Beberapa tamu yang duduk tidak jauh dari sana kembali melirik. Raisa tidak memperhatikan mereka. Tagihan listrik. Lanjutnya. Air. Internet. Ia menyebutnya satu persatu dengan suara stabil. Motor yang kamu pakai setiap hari. Arvin mulai terlihat tidak nyaman. Cukup, katanya pelan. Namun Raisa tidak berhenti. Cicilan kartu kreditmu yang menumpuk tahun lalu. Lydia perlahan menoleh ke arah Arvin. Ekspresi wanita itu berubah sedikit demi sedikit. Dan uang makan yang kamu minta hampir setiap pagi. Arvin menghela napas kasar. Kamu serius melakukan ini di sini? Raisa akhirnya menatapnya lagi. Iya. Hanya satu kata. Namun cukup membuat Arvin kehilangan ritmenya. Raisa tidak berbicara dengan kemarahan. Tidak ada air mata. Yang ada hanya fakta. Dan fakta seringkali lebih sulit dilawan daripada emosi. Lydia kini menatap Arvin dengan wajah yang jauh berbeda dari awal malam. Tidak ada lagi senyum manja. Yang ada hanya kebingungan. Arvin, katanya perlahan, kamu bilang kamu yang membayar apartemenmu. Arvin menatapnya cepat. Itu. Kamu bilang kamu sering mentraktir teman-teman bisnismu. Arvin tidak menjawab. Raisa memperhatikan semuanya dengan perasaan yang aneh. Ada luka. Namun juga ada kelegaan kecil. Selama ini ia selalu menjadi orang yang diam. Sekarang kebenaran mulai berdiri sendiri di ruangan ini. Lydia menatap meja makan mereka. Piring steak mahal yang hampir habis. Botol minuman yang harganya pasti tidak murah. Wanita itu kemudian menatap Raisa. Semua ini dari uangmu. Raisa tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Arvin yang bisa menjawab. Untuk pertama kalinya malam itu, Arvin terlihat benar-benar kehilangan arah. Ia mencoba tersenyum lagi. Namun senyum itu tidak lagi meyakinkan. Ayolah, katanya sambil tertawa kecil. Kalian benar-benar memperbesar masalah. Tidak ada yang ikut tertawa. Pak Rahmat masih berdiri di dekat mereka, memperhatikan dengan tenang. Lydia tidak lagi terlihat santai. Raisa juga tidak mundur. Arvin menatap sekeliling. Ia mungkin baru menyadari bahwa terlalu banyak mata yang memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya sejak Raisa datang ke restoran itu, wajah Arvin mulai kehilangan kepercayaan dirinya.
Namun justru saat itu Raisa merasakan sesuatu yang membuat dadanya kembali menegang. Ia sudah membuka begitu banyak hal malam ini. Jika ia melangkah sedikit lagi, bukan hanya kebohongan Arvin yang akan terbongkar. Seluruh wajah rumah tangga mereka juga akan runtuh di depan orang-orang asing. Raisa berdiri diam. Di hadapannya Arvin terlihat semakin terpojok. Namun di dalam dirinya muncul pertanyaan yang tidak kalah berat. Apakah ia benar-benar siap menghancurkan semuanya? Di tempat ini, malam ini? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepala Raisa. Apakah ia siap menghancurkan semuanya? Di tempat ini, malam ini? Ia berdiri diam di tengah restoran yang kini terasa semakin sunyi. Suara sendok dan garpu sudah hampir tidak terdengar. Banyak tamu berpura-pura kembali pada makanan mereka. Tetapi mata mereka sesekali tetap mengarah ke meja Raisa. Arvin berdiri di depannya dengan wajah yang mulai kehilangan keyakinan. Namun pria itu masih berusaha mempertahankan sesuatu yang tersisa dari egonya. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini, katanya sambil menggeleng. Kamu membuat dirimu sendiri terlihat buruk. Kata-kata itu jatuh seperti batu terakhir yang memecahkan sesuatu di dalam diri Raisa. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini ia menunggu Arvin merasa bersalah. Menunggu pria itu mengakui kesalahannya. Namun semakin lama Raisa berdiri di sana, semakin jelas bahwa Arvin tidak pernah berniat melakukan itu. Di hadapan semua orang, ia masih berusaha menjadikan Raisa sebagai pihak yang salah. Raisa menatap meja makan itu. Di sana ada cangkir kopi yang masih mengepulkan sedikit uap. Kopi yang sebelumnya dipesan Arvin. Kopi yang bahkan mungkin juga dibayar dengan uang Raisa. Tangannya bergerak sebelum pikirannya sempat menahannya. Ia mengambil cangkir itu. Arvin mengerutkan kening. Apa yang kamu? Kalimat itu tidak pernah selesai. Dengan satu gerakan cepat, Raisa menyiramkan kopi panas itu ke arah Arvin. Cairan coklat gelap itu mengenai bagian depan kemeja Arvin dan sedikit mengenai wajahnya. Ah! Arvin mundur setengah langkah dengan wajah kaget. Suara napas terkejut terdengar dari beberapa meja. Seseorang menjatuhkan sendoknya. Pelayan yang berdiri tidak jauh dari sana ikut terpaku. Raisa masih berdiri dengan cangkir kosong di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Namun ekspresinya tetap tenang. Bukan lagi tenang karena menahan diri. Melainkan tenang setelah sesuatu yang lama tertahan akhirnya keluar. Arvin menatap kemejanya yang basah dengan marah. Kamu gila. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu benar-benar menoleh sekarang. Namun Raisa tidak mundur sedikit pun. Ia membuka tasnya. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah sedikit kusut. Arvin menatapnya dengan bingung. Raisa meletakkan kertas itu di atas meja, tepat di depan Arvin. Suara kertas itu terdengar jelas ketika menyentuh permukaan meja kayu. Itu daftar pengeluaran, kata Raisa pelan. Arvin menatap kertas itu tanpa menyentuhnya. Pengeluaran apa? Raisa menatapnya lurus. Semua uang yang pernah aku keluarkan untukmu. Arvin tertawa pendek, tetapi tawa itu terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kamu serius? Raisa tidak menjawab. Ia hanya menunjuk salah satu baris di kertas itu. Sewa rumah 2 tahun. Lalu baris lain. Motor. Baris berikutnya. Utang kartu kredit. Kemudian ia menarik napas panjang. Totalnya ada di bawah. Lydia yang sejak tadi diam akhirnya berdiri dari kursinya. Wanita itu mengambil salah satu lembar kertas itu dengan ragu. Ia membaca beberapa baris. Alisnya perlahan berkerut. Matanya bergerak turun sampai ke angka paling bawah. Ekspresinya berubah. Ini, semua dari kamu? Tanya Lydia kepada Raisa. Raisa hanya mengangguk kecil. Lydia kemudian menatap Arvin. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada lagi kebingungan di wajahnya. Yang ada hanya rasa dikhianati. Kamu bilang kamu pengusaha, katanya pelan.
Arvin langsung menjawab cepat. Lydia, dengar dulu. Kamu bilang kamu sering membantuku karena kamu mampu. Nada suara Lydia tidak lagi lembut. Uang makan malam kita, uang hadiah yang kamu kasih, semua dari dia. Ia menunjuk Raisa. Arvin membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Lydia meletakkan kertas itu kembali ke meja. Aku tidak pernah suka dibohongi, katanya datar. Arvin mencoba mendekatinya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Namun Lydia sudah mengambil tasnya. Ia berdiri tegak, lalu menatap Arvin dengan ekspresi dingin. Justru sekarang aku baru mengerti seperti apa kamu sebenarnya. Tanpa menunggu jawaban, Lydia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar restoran. Beberapa tamu memberi jalan ketika ia lewat. Langkahnya cepat dan tegas. Arvin hanya bisa berdiri di tempatnya. Basah oleh kopi. Ditinggalkan wanita yang tadi duduk bersamanya. Dan dikelilingi tatapan orang-orang yang kini tahu lebih banyak tentang hidupnya. Raisa memperhatikan semuanya dengan dada yang terasa aneh. Ada kepuasan kecil. Namun juga kelelahan yang sangat dalam. Ia akhirnya menatap Arvin lagi. Pria itu kini berdiri sendirian di depan meja yang penuh dengan bukti. Namun saat Arvin mengangkat kepalanya dan menatap Raisa kembali, Raisa melihat sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdebar. Bukan rasa malu, bukan penyesalan, melainkan kemarahan yang jauh lebih berbahaya. Dan Raisa tiba-tiba sadar. Malam ini mungkin belum benar-benar selesai. Tatapan marah Arvin masih terasa seperti tekanan yang memenuhi udara di antara mereka. Raisa bisa merasakannya bahkan sebelum pria itu bergerak. Beberapa detik setelah Lydia berjalan keluar dari restoran, Arvin tiba-tiba mendorong kursinya hingga bergeser keras di lantai. Aku harus bicara dengannya, katanya cepat. Tanpa menunggu siapapun, Arvin berbalik dan berjalan cepat menuju pintu restoran. Kemejanya masih basah oleh kopi yang sudah mulai meninggalkan noda gelap di kain putihnya. Penampilannya yang sebelumnya rapi kini terlihat berantakan. Para tamu otomatis memberi jalan ketika Arvin lewat. Raisa tidak langsung bergerak. Ia berdiri di samping meja yang kini terasa seperti medan pertempuran yang baru saja selesai. Pak Rahmat masih berada beberapa langkah dari sana, memperhatikan dengan ekspresi tenang namun tajam, memastikan situasi tidak berubah menjadi keributan yang lebih besar. Di luar pintu kaca restoran, Arvin akhirnya menyusul Lydia yang baru beberapa meter keluar menuju area parkir. Lydia, tunggu. Suara Arvin terdengar cukup keras hingga beberapa orang di dalam restoran masih bisa mendengarnya. Lydia berhenti. Namun ketika ia berbalik, wajahnya tidak lagi menunjukkan kebingungan seperti sebelumnya. Yang terlihat sekarang adalah kemarahan yang jelas. Apalagi, katanya tajam. Arvin mendekatinya dengan cepat. Kamu harus dengar penjelasanku. Lydia menggeleng pelan, seolah tidak percaya. Penjelasan apa lagi? Katanya. Bahwa kamu hidup dari uang istrimu tapi berpura-pura jadi orang sukses di depanku. Arvin mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak bertahan lama. Itu tidak sesederhana itu. Lydia tertawa pendek, tawa yang penuh rasa kesal. Oh tidak, katanya. Menurutku justru sangat sederhana. Ia menunjuk ke arah dalam restoran. Kamu makan malam denganku dengan uang yang bahkan bukan milikmu. Arvin mencoba mendekat lagi. Lydia, aku hanya butuh waktu. Aku sedang membangun sesuatu. Berhenti. Potong Lydia keras. Kata itu membuat Arvin terdiam. Aku tidak suka dimanfaatkan, lanjut Lydia. Dan aku lebih tidak suka dibohongi. Arvin membuka mulut untuk berbicara lagi, tetapi Lydia sudah mengangkat tangannya. Cukup. Nada suaranya dingin. Masalahmu bukan cuma tidak punya uang, katanya. Masalahmu adalah kamu tidak punya kejujuran. Lydia kemudian berbalik lagi dan berjalan menjauh menuju mobilnya tanpa menoleh kembali. Arvin berdiri di tempatnya beberapa detik, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan.
Sementara itu, di dalam restoran, Raisa masih berdiri di dekat meja mereka. Beberapa tamu kini tidak lagi menyembunyikan pandangan mereka. Seorang wanita parubaya dari meja sebelah akhirnya berkata pelan kepada Raisa, "Kamu tidak salah." Raisa menoleh sedikit, agak terkejut. Wanita itu tersenyum simpati. "Aku melihat semuanya sejak awal," lanjutnya. "Suamimu yang mulai mempermalukanmu." Di meja lain, seorang pria yang sejak tadi memperhatikan hanya mengangguk kecil, seolah setuju dengan ucapan itu. Dukungan kecil dari orang-orang asing itu terasa aneh bagi Raisa. Ia tidak datang ke sini untuk mencari pembelaan. Namun untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa sendirian. Pak Rahmat akhirnya mendekat beberapa langkah. "Bu," katanya dengan nada sopan, "saya harap Anda tidak merasa tidak nyaman di tempat kami." Raisa menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Justru saya yang membuat keributan." Pak Rahmat menghela napas kecil. "Terkadang kebenaran memang datang dengan suara yang keras," katanya. Kalimat itu membuat Raisa terdiam sesaat. Ia melihat kembali meja itu. Kertas-kertas yang berisi daftar pengeluaran masih tergeletak di sana. Cangkir kopi kosong. Piring makan malam yang setengah habis. Semua itu terasa seperti potongan kehidupan yang baru saja runtuh. Raisa akhirnya mengambil kembali kertas-kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian ia menarik napas panjang. Ada rasa berat di dadanya. Namun juga sesuatu yang baru. Ringan. Ia mulai berjalan menuju pintu restoran. Langkahnya tidak cepat, namun juga tidak ragu. Ketika Raisa melewati meja-meja para tamu, beberapa orang sekadar menatapnya, sementara beberapa lainnya memberi anggukan kecil yang hampir seperti bentuk dukungan. Raisa tidak mengatakan apapun. Ia hanya terus berjalan. Saat pintu restoran terbuka, udara malam menyentuh wajahnya. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya lembut di trotoar yang masih sedikit basah. Arvin masih berdiri di dekat area parkir, terlihat berbicara dengan dirinya sendiri dengan wajah kesal setelah Lydia pergi. Untuk beberapa detik Raisa menatapnya dari kejauhan. Pria itu pernah menjadi pusat hidupnya. Alasan ia bertahan begitu lama. Namun malam ini sesuatu telah berubah. Raisa akhirnya berjalan melewati Arvin tanpa mengatakan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berjalan dengan kepala tegak. Namun saat Raisa hampir mencapai ujung trotoar, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Malam ini ia sudah membuka semuanya. Tetapi besok pagi, ia masih harus pulang ke rumah yang sama dengan pria itu. Pagi setelah kejadian di restoran terasa sangat sunyi bagi Raisa. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat pulang justru terasa asing. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada hal-hal yang dulu ia lakukan tanpa berpikir panjang. Memasak untuk Arvin, mencuci pakaiannya, menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Kini semuanya terlihat berbeda. Seolah rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan yang tidak lagi ingin ia pertahankan. Raisa berdiri di dapur sambil memandang meja makan kecil yang biasa mereka gunakan. Di tempat itulah Arvin sering meminta uang dengan alasan kebutuhan mendadak. Di tempat itu juga Raisa berkali-kali menahan pertanyaan yang sebenarnya sudah lama ada di kepalanya. Sekarang tidak ada lagi yang perlu ditahan. Langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Arvin muncul dengan wajah yang terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. Lingkaran gelap di bawah matanya jelas terlihat. Ia berhenti beberapa langkah dari Raisa. "Ra," katanya pelan. Raisa tidak langsung menjawab. Beberapa hari terakhir setelah kejadian di restoran terasa seperti waktu yang berjalan lambat. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tetapi hampir tidak berbicara. Arvin menarik napas panjang. "Aku tahu aku salah." Raisa tetap diam. "Aku sudah memikirkan semuanya," lanjut Arvin. "Aku benar-benar menyesal." Nada suaranya tidak lagi penuh ego seperti malam itu di restoran. Namun Raisa sudah terlalu sering mendengar janji dan penjelasan yang berubah menjadi kebohongan. "Aku bisa berubah," kata Arvin lagi.
Aku akan cari pekerjaan. Aku akan memperbaiki semuanya. Raisa akhirnya menatapnya. Untuk beberapa detik mereka saling diam. Pria itu memang terlihat berbeda sekarang. Namun ada sesuatu di dalam diri Raisa yang sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Aku pernah menunggu itu, kata Raisa pelan. Arvin terdiam. Bertahun-tahun, lanjut Raisa. Aku menunggu kamu berubah. Ia menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Aku memberi waktu, uang, bahkan kepercayaanku. Arvin membuka mulut untuk berbicara, tetapi Raisa mengangkat tangan sedikit. Bukan untuk marah, hanya untuk menghentikan. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kalimat itu terasa berat, tetapi juga jujur. Arvin terlihat seperti ingin mendekat. Namun ia akhirnya berhenti di tempatnya. Kita bisa mulai lagi, katanya pelan. Raisa menggeleng. Tidak semua hal bisa dimulai lagi. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian Raisa berjalan menuju kamar tidur. Ia mengambil koper yang sudah setengah terisi sejak malam sebelumnya. Arvin menatapnya dengan panik. Kamu mau kemana? Raisa menarik koper itu keluar ke ruang tamu. Aku pergi. Hanya 2 kata. Namun artinya jelas. Jangan lakukan ini, kata Arvin cepat. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Raisa berhenti sebentar. Ia menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu. Aku tidak pergi karena aku marah, katanya pelan. Aku pergi karena aku akhirnya sadar. Arvin menatapnya tanpa mengerti. Raisa menghela napas ringan. Harga diriku lebih penting daripada mempertahankan seseorang yang tidak pernah menghargainya. Kalimat itu membuat Arvin tidak bisa menjawab. Beberapa menit kemudian Raisa sudah berada di luar rumah. Sebuah mobil berhenti di depan pagar. Maya keluar dari kursi penumpang lebih dulu. Wanita itu langsung berjalan cepat mendekati Raisa. Kamu yakin? Tanya Maya dengan suara lembut. Maya adalah sahabat Raisa yang pertama kali menunjukkan foto Arvin di restoran beberapa waktu lalu. Sejak kejadian itu, ia menjadi orang yang paling sering menghubungi Raisa untuk memastikan temannya tidak menghadapi semuanya sendirian. Raisa mengangguk pelan. Sudah. Dari kursi pengemudi, seorang pria membuka pintu dan keluar. Biar aku bantu, katanya sambil mengambil koper Raisa. Pria itu adalah Budi, kakak sepupu Maya yang bekerja sebagai konsultan keuangan. Beberapa hari terakhir ia membantu Raisa mencari tempat tinggal sementara dan mengatur beberapa hal praktis yang Raisa butuhkan untuk memulai hidup baru. Terima kasih, kata Raisa. Budi hanya tersenyum ramah. Kamu tidak sendirian, jawabnya. Kalimat sederhana itu membuat dada Raisa terasa hangat. Maya merangkul bahu Raisa sebentar. Ayo, katanya. Kita mulai dari awal. Raisa menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Arvin berdiri di depan pintu dengan wajah yang tidak lagi menyembunyikan penyesalan. Namun kali ini Raisa tidak merasa ingin kembali. Ia masuk ke mobil. Ketika mobil mulai bergerak meninggalkan rumah itu, sesuatu yang selama ini terasa berat di dalam dadanya perlahan menghilang. Raisa menatap jalan di depan melalui jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tertawa kecil. Bukan tawa sinis. Bukan tawa karena marah. Melainkan tawa lega. Ia akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia lupakan. Cinta memang penting. Namun harga diri jauh lebih berharga. Jika kamu berada di posisi Raisa, apakah kamu akan bertahan atau memilih pergi demi harga dirimu sendiri? Kadang kita terlalu lama bertahan pada orang yang tidak pernah benar-benar menghargai kita. Padahal kebahagiaan sering dimulai dari keberanian untuk melepaskan. Like jika kamu setuju bahwa harga diri lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang menyakitkan. Komentar di bawah. Menurutmu, apakah Raisa sudah mengambil keputusan yang tepat?